Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut penurunan suku bunga ini hanya bagian dari bauran kebijakan moneter yang lebih luas. Bank Indonesia akan terus memperkuat ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial. Langkah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemirsa, Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada rapat Dewan Gubernur periode September 2025. Penurunan BI rate ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas. Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 September lalu. Kebijakan ini merupakan sinyal kuat dari Bank Indonesia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, keputusan ini tidak diambil secara gegabah. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5 plus minus 1% hingga tahun 2026. Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi prioritas agar sesuai dengan fundamental ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut penurunan suku bunga ini hanya bagian dari bauran kebijakan moneter yang lebih luas. Bank Indonesia akan terus memperkuat ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial. Langkah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bank Sentral juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, dan peningkatan ketahanan infrastruktur pembayaran. Dengan langkah-langkah ini, sinergitas, langkah-langkah bauran kebijakan Bank Indonesia, moneter, makrobusiness, dan digitalisasi pembayaran, demikian juga pendalaman pasar keuangan, semua diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dengan tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas moneter. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 September lalu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke 4,75%. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,75% dan lending facility turun menjadi 5,5%. Penurunan BI rate ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang untuk relokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Kementerian Keuangan juga akan memperkuat manajemen dan pengawasan agar penyerapan bisa dipercepat. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG menganggur hingga akhir tahun. Anggaran yang tak terserap akan dialihkan untuk sektor lain atau digunakan memangkas defisit maupun utang. Menurut Purbaya, meski Presiden mendukung penuh program MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan memperkuat manajemen dan pengawasan agar penyerapan bisa dipercepat. Purbaya menyebut jika penyerapannya membaik, pemerintah membuka ruang untuk menambah alokasi anggaran MBG. Namun langkah tersebut tetap mengutamakan efisiensi dan akuntabilitas. Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program MBG tahun 2025 mencapai 71 triliun rupiah dengan target menjangkau hampir 83 juta penerima. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Kita akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Terima kasih ya. Pemirsa, kasus keracunan menu program makan bergizi gratis masih terus terjadi. Ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMA 3 Bangkalan, Jawa Timur terpaksa tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis karena tercium aroma tak sedap dari menu MBG. Sementara itu 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan menu makan bergizi gratis yang tak layak. 524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir.
pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMAN 3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Para siswa rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Oh, ayamnya rasanya basi? Iya. Itu di MBG itu? Iya. Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya kering, mampu, mau muntah-muntah. Makanannya ayamnya tidak enak baunya, jadi kami guru-guru buka, kan ada berapa omprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan, IDX Channel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pun menyatakan akan segera melakukan evaluasi. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setibanya di New York, Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari diaspora Indonesia. Pasalnya ini adalah pertama kalinya Presiden Indonesia memberikan pidato di sidang Majelis Umum PBB dalam 10 tahun terakhir. Kedatangan Prabowo ke New York juga menjadi kesempatan bagi diaspora Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Presiden dijadwalkan akan berpidato di sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September.